Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Nur Aliasari dari kelas MN 18L. Di sini saya akan membahas analisis studi kelayakan bisnis, yaitu di bidang seblak netizen. Langsung saja saya akan membahas aspek hukum. Yang pertama ada identitas perusahaan. Identitas perusahaan yaitu nama perusahaannya seblak netizen, jenis usahanya kuliner, dan kegiatan usahanya yaitu membuat makanan, serta alamatnya yaitu di Jalan Poponcol RT 6 RW 2 Desa Ciwulan, Kecamatan Telagasari, dan Kabupaten Karawang. Serta usaha ini memiliki visi dan misi yaitu menciptakan dan mengembangkan makanan khas Bandung yang gurih dan pedas sehingga dapat disukai oleh berbagai kalangan masyarakat dengan membuat seblak yang beraneka ragam dengan berbagai bahan lain yang dicampur juga sesuai dengan kesukaan konsumen dan yang membeli. Tujuan usahanya yaitu memperoleh penghasilan, mengisi waktu luang, memenuhi kebutuhan jajanan, dan memanfaatkan peluang usaha yang sudah ada. Yang kedua ada aspek legalitas yang terdiri dari nama perusahaan yaitu seblak netizen dan bentuk perusahaannya masih cipi. Syarat legalitas di sini karena belum mendapatkan legalitas yaitu yang pertama ada surat keterangan domisili usaha atau SKDU, yang kedua ada SIUP atau surat izin usaha perdagangan, dan yang ketiga ada surat keterangan usaha atau SKU, yang keempat ada NPWP nomor pokok wajib pajak, dan yang kelima ada surat izin tempat usaha atau SITU, dan yang keenam izin usaha mikro dan kecil atau IUMK, dan yang terakhir ada sertifikat halal dari MUI. Selanjutnya ada aspek manajemen yaitu terdiri dari komisaris atau pemilik, saya sendiri Ella Nur Aliasari, dan koki yaitu Yuliani dan Gina, serta kasir Rohayati, dan pelayan konsumen yaitu Entin, dan tukang cuci yaitu Beroh. Serta ada uraian kerjanya sendiri, pemilik usaha bertugas untuk mengatur kegiatan usaha yang berhubungan dengan kerjasama dengan perusahaan lain, serta koki bertugas untuk membuat makanan yang dipesan oleh konsumen, dan kasir bertugas untuk bertanggung jawab atas jumlah pendapatannya sendiri, dan pelayan konsumen bertugas untuk memberikan pelayanan yang memuaskan terhadap konsumen, dan tukang cuci bertugas untuk membersihkan peralatan makanan yang telah digunakan. Selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama ada pasar sasaran. Pasar sasaran dalam seblak netizen ini adalah semua kalangan usia di Kota Karawang, khususnya di Jalan Poponcol RT 6 RW 2 Desa Ciwulan, Kecamatan Telagasari, yang suka dengan kebiasaan mengkonsumsi jajanan pedas, yakni di kalangan menengah ke atas hingga menengah ke bawah, sampai orang tua pun cukup banyak menyukai seblak. Selanjutnya ada segmentasi pasar. Yang pertama ada segi geografi, yaitu karena sasaran kami adalah semua kalangan muda dan dewasa yang suka berkumpul dengan teman-teman, maka seblak netizen ini berada di sekitar jalanan dekat dengan para pelajar yang merupakan tempat berkumpul kalangan muda dan dewasa. Yang kedua ada segi demografi, yaitu seblak netizen merupakan makanan yang diminati oleh kalangan muda dan dewasa serta kalangan tua tanpa membedakan jenis kelamin. Dan yang ketiga segi psikologis, yaitu dengan harga yang terjangkau seblak netizen bisa dinikmati semua kalangan dari kalangan bawah sampai dengan kalangan atas. Dan yang terakhir ada segi perilaku, yaitu produk yang ditawarkan oleh usahawan sangat dipengaruhi oleh perilaku konsumen, dan konsumen akan mencari produk yang diinginkan jika mereka merasa butuh dan ingin untuk membeli, serta jika memiliki kesempatan untuk membelinya. Selanjutnya ada potensi pasar. Di sini dalam upaya peningkatan pangsa pasar yang dijalankan oleh perusahaan kami yaitu seblak netizen, perusahaan mencoba untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas produk atau cita rasa yang dijual. Dan selanjutnya ada posisi pasar, yaitu posisi pasar dari seblak netizen ini adalah menciptakan image di benak konsumen sebagai kedai yang menjual beraneka ragam menu seblak dengan perubahan menu setiap 2 minggu sekali.
Selanjutnya di sini ada pesaing. Masuknya usaha yang sejenis di tempat yang sama akan menimbulkan ancaman bagi usaha yang sudah ada. Untuk mengatasi hal tersebut, seblak netizen ini akan menciptakan perbedaan-perbedaan untuk kedepannya, seperti menciptakan cita rasa yang berbeda dengan yang lain, serta memberikan harga yang terjangkau agar konsumen bisa tetap menikmati serta menjadi pelanggan yang setia. Dan kami selalu melakukan lebih dekat lagi kepada konsumen. Selanjutnya ada strategi bauran pemasaran. Yang pertama yaitu ada produk. Produk yang dijual adalah seblak dengan berbagai macam topping tambahan yang sesuai selera. Dan yang kedua ada price atau harga. Harga per porsi untuk seblak telur adalah 8.000 dengan topping tambahan masing-masing 1.000 per topping. Dan yang ketiga ada promosi. Dalam melakukan promosi ini, seblak menyebarkan iklan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Dan yang kedua ada place atau tempat. Tempat yang dipilih yaitu di Jalan Poponcol RT 6 RW 2 Desa Cibulan, Kecamatan Talagasari, Kabupaten Karawang. Kemudian ada aspek teknis dan produksi. Yang pertama ada cakupan produksi. Untuk mendapatkan kualitas makanan yang enak dan memiliki kualitas cita rasa yang beda, maka dalam pembuatan seblak ini kita harus memilih bahan baku yang masih segar dan tentunya tiap hari selalu baru atau beli di pasar. Dan yang kedua ada kebutuhan teknis, itu ada bangunan atau gedung. Posisi tempat usaha ini berdekatan dengan sekolah dan luas tanah yang dimiliki untuk pembangunan seblak netizen ini yaitu seluas 90 hektar dan luas gedungnya yaitu 4 hektar. Dan yang kedua ada peralatan produksi. Mesin yang digunakan oleh seblak netizen ini dalam usaha ini mesin kompor, gas, dan blender, dan lemari es. Selanjutnya ada peralatan produksi pendukung. Peralatan pendukung yang dibutuhkan seblak ini yaitu satu kendaraan roda 2 untuk belanja kebutuhannya. Dan yang keempat ada bahan baku. Bahan baku utama yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha ini yaitu kerupuk, telur, sosis, dan yang lainnya. Tentunya dalam memilih bahan baku tersebut kami memilih standar kualitas tersendiri. Dan kemudian yang kelima yaitu penyediaan bahan baku. Dalam penyediaan bahan baku untuk seblak ini kami bekerja sama dengan supplier terpercaya dan dijamin pemilihan kualitas produk yang diberikannya sangat baik. Dan yang terakhir ada proses produksi. Dalam proses produksinya seblak netizen ini dapat menampung 5 meja di dalam bangunan dan 5 meja di luar bangunan yang masing-masing memiliki 4 kursi. Dalam per hari seblak netizen ini dapat menampung sekitar 10 sampai 40 konsumen. Pekerjaan selama produksi akan ditangani oleh 1 orang pelayan, 2 koki, dan 1 kasir. Selanjutnya ada aspek finansial yaitu investasi. Ada peralatan mulai dari etalase atau gerobak dengan harga Rp2.219.100. Kemudian kompor dan gas, mesin blender, sampai dengan peralatan tambahan lainnya dengan total harga yaitu Rp6.479.850. Selanjutnya ada biaya tetap. Yang pertama ada penyusutan etalase atau gerobak 1/62 dikali Rp2.219.100 dengan nilai yaitu Rp35.792. Dan yang kedua ada penyusutan kompor dan gas yaitu 1/62 dikali Rp3.308.150 dengan nilai Rp5.454 sampai dengan penyusutan peralatan lainnya 1/44 kali Rp62.250. Gaji karyawan dengan nilai yaitu Rp750
ribu dan total biaya tetap semuanya yaitu mencapai Rp861.078. Selanjutnya ada biaya variabel. Biaya variabel yang terdiri dari truk sagu mentah 67.000 dikali 30 sama dengan 2.010.000. Kemudian ada telur ayam, bakso sapi, minyak sayur sampai dengan air dan listrik, dan total biaya variabel semuanya yaitu Rp13.254.000. Kemudian ada total biaya operasional yaitu biaya tetap ditambah biaya variabel sama dengan Rp14.115.078. Kemudian ada pendapatan per bulan yaitu 68 porsi dikali 8.000 sama dengan 554.000, dan 544.000 dikali 30 hari. Jadi pendapatan per bulannya yaitu 16.320.000. Kemudian keuntungan per bulannya yaitu total pendapatan dikurangi dengan total biaya operasional, yaitu total pendapatan 16.320.000 dikurangi 14.115.078 yaitu sama dengan Rp2.204.922. Lama balik modal yaitu total investasi per keuntungan sama dengan total investasinya yaitu Rp6.479.850 per keuntungannya yaitu Rp2.204.922 yaitu sama dengan 3 bulan. Jadi lama balik modalnya yaitu 3 bulan. Selanjutnya kesimpulan, lewat analisis usaha seblak netizen ini dapat diasumsikan untuk waktu 1 bulan totalnya penerimaan yang didapatkan melalui penjualan seblak netizen sebanyak 68 porsi dalam sehari dengan dibanderol 8.000 per porsi akan memperoleh rata-rata penjualan seblak netizen per hari dengan mengantongi nilai berjumlah 544.000. Namun jika dihitung dalam waktu 1 bulannya maka usaha seblak netizen ini akan mendapatkan hasil Rp2.204.922 sehingga bisa dideskripsikan apabila usaha seblak netizen sangat menguntungkan dengan harga nilai jual yang terjangkau. Supaya kembali modal berjualan dari seblak netizen ini membutuhkan waktu selama 3 bulan.